Bangkai. Yuafah memanggil nama para Sustafel, menyuruh mereka untuk menyambut kedatangan para Shinigami yang telah berkunjung ke tanah suci mereka, yaitu Wahwel. Yuafah menyuruh mereka menuangkan darah para Shinigami seperti sebuah anggur dan merayakan kelahiran tanah baru mereka, yaitu Wahwel. Mendengar perintah dan titah dari raja mereka, seketika mereka pun segera menuju untuk mengunjungi para Shinigami. Sementara itu, Urahara mengakui jika kastil baru yang dibuat sang Raja Quincy terlihat sangatlah besar. Menurut Kyoraku, kastil yang besar biasanya digunakan untuk memamerkan kekuatan mereka pada musuh. Sehingga sangat masuk akal jika kastil yang dibuat Yuafah sebesar itu. Tetapi, apapun hal yang mereka lihat, pastinya pihak Quincy telah berniat mengundang mereka. Hingga membuat Kyoraku membual jika hal itu tak akan sopan jika membuat para Quincy menunggu. Sedangkan, tim pembelot Yuafah berniat bergerak sendiri tanpa perintah daripada Shinigami. Hingga Basbi dan lainnya memutuskan untuk berpisah dengan rombongan Shinigami. Dengan itu, Kyoraku kemudian mengajak pasukannya untuk maju ke depan. Di sisi lain, Yoruichi merasakan Reiatsu orang-orang yang sedang bergerak maju menuju kastil. Untuk itu, rombongan mereka juga harus bergerak. Saat sedang berlari, Urahara pun merasa penasaran karena ia tak melihat Kapten Kurotsuchi yang sangat menyala. Bahkan hal itu juga membuat Kyoraku merasa terkejut. Di tempat lain, Kurotsuchi muncul sembari menyatakan jika dirinya telah menutup pintu sekali, kemudian memindahkan koordinat dan membukanya kembali. Hal itu karena Kurotsuchi berniat pergi sendirian, sehingga hal itu lebih memudahkannya. Bahkan, ia merasa jika para kapten saat ini telah menyadari jika dirinya menghilang. Meski demikian, Kurotsuchi saat ini bisa melakukan penelitian sampai puas tanpa ada yang mengganggu seorang pun. Tetapi secara kocak, Zaraki malah berada di belakangnya dan membuatnya terkejut terheran-heran. Hingga Zaraki pun menyatakan pada saat ia pergi ke toilet, semua orang telah pergi hingga membuatnya bingung. Untungnya, pada saat itu Kurotsuchi membuka pintu sekali lagi dan membuatnya langsung mengikuti Kurotsuchi bersama anak buahnya. Walau begitu, Zaraki merasa beruntung karena telah pergi ke toilet. Jikalau pergi seorang diri, ia tak perlu merasa takut secara tak sengaja menebas rekannya sendiri dan mengamuk sepuasnya. Kurotsuchi pun memahami jika berpisah dengan rombongan adalah ide bagus karena dirinya bisa memusnahkan serangga yang sangat berisik. Mendengar itu, Zaraki pun merasa jika perkataan itu tertuju padanya, karena itu pun mereka nampak bertengkar. Singkat waktu, Zaraki kemudian mengajak para bawahannya untuk maju bersama. Melihat itu, Kurotsuchi pun langsung mengejar Zaraki juga. Rombongan Ichigo juga bergegas maju ke depan, di mana pada saat itu, Inoue pun menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan Rukia dan Denji. Tetapi, saat ini mereka tak bisa membuat sebuah pijakan dengan Daisy. Karena itu pun, mereka harus bertarung secara terpisah. Mendengar percakapan tersebut, membuat Sado berkata jika mereka bisa bertemu lagi nanti. Di samping itu, Grimmjow yang sangat barbar malah ingin meninggalkan rekannya karena ia merasa jika berkumpul dengan orang lain hanya bisa menghasilkan lebih banyak korban jiwa. Untuk itu, ia pun hendak maju terlebih dahulu. Melihat itu, Ichigo menegurnya karena ia merasakan sebuah Reiatsu musuh di depan, yang ternyata adalah sosok Askin Naklevar. Namun tak disangka secara tiba-tiba, Grimmjow langsung menyerang Askin dengan begitu barbar. Sementara itu, sosok Geralt Valkyrie malah nampak berada di jalan buntu, bahkan tak melihat satupun musuh di sana. Untuk itu, ia malah berteriak dengan begitu keras dan menyuruh agar para Shinigami datang kepadanya. Selain itu, Basbi dan komplotannya malah nampak melihat dari atas gedung sembari mengintai sebelum mereka akan mengajar sosok Yuafah. Tetapi sebelum itu, mereka akan mencari Hasfat terlebih dahulu. Berpindah pada Grimmjow yang merasa jika serangannya telah berhasil, hingga membuat Ichigo merasa kesal saat melihatnya yang secara barbar maju sendirian. Tetapi ternyata, Askin masih bisa bangkit dan langsung kabur begitu saja. Yang mana secara refleks, Grimmjow mengejarnya, dan mereka pun mulai bermain kejar-kejaran. Ichigo dan lainnya terlihat sangat kesal karena telah tertinggal. Bahkan Ganju menyatakan jika ia tak menyangka jika mereka berdua bisa berlari dengan begitu kencang. Maka dari itu, Ichigo memutuskan untuk berpencar dan mencari Grimmjow. Namun kocaknya, saat ini Askin telah berada di atas gedung sembari memandangi Ichigo dan lainnya. Sempat-sempatnya, Askin malah bersantai sembari meminum es kopi di sana. Tak lama kemudian, ia kembali didatangi Grimmjow dan membuatnya langsung kabur kembali. Yang mana saat Grimmjow mengejarnya, Askin melempar sebuah bola berwarna ungu yang membuat Grimmjow langsung menghancurkannya. Seketika, hal itu membuat tubuh Grimmjow kaku dan tak bisa bergerak sedikit pun. Askin yang berhenti setelah jebakannya berhasil memberitahukan jika gift ball yang ia lempar merupakan sebuah bola beracun. Selain itu, Askin malah mengajak Grimmjow karena tak berhati-hati.
Sementara itu, Lil Baro telah menyiapkan sebuah senapan untuk menebaki para Shinigami, yang mana pertama, ia pun menebaki Hisagi dan membuatnya gugur. Lihat itu, si Gembul pun malah akan membantunya, akan tetapi, Lil Baro kembali menembak gerombolan yang terpisah dari Regu, yang mana ia berniat untuk memburu mereka satu persatu. Melihat itu, Kyoraku menyadari jika saat ini ada yang mengincar mereka dan menyuruh anggota yang masih selamat untuk terus maju, bahkan mereka pun berpencar. Di sisi lain, Renji yang sedang berlari sendirian tiba-tiba diserang oleh tembakan Reishi, yang mana ia adalah sosok Ishida Uryu. Lalu, pertarungan antara mereka pun dimulai. Singkat waktu, Renji pun menegaskan jika mantel bangsa Quincy sangat cocok dipakai oleh Ishida. Bahkan ia sedikit bercanda dengan bertanya pada Ishida jika ia muncul bukan untuk menunjukkan jalan padanya. Ishida pun menjawab jika menurutnya tak ada masa depan sama sekali di ujung jalan yang Renji tempuh. Bahkan Ishida menegaskan jika para Shinigami tak akan bisa melawan sosok Yuafah, karena saat ini kekuatannya telah terbangkit setelah menyerap sang Raja Roh. Mendengar itu, Renji pun terkejut terheran-heran hingga ia pun memberikan satu pertanyaan lagi, apakah Ishida telah bertemu Ichigo? Dengan keras Ishida malah mengatakan jika pada awalnya ia hendak membunuhnya, namun ia malah salah memperhitungkan sisi keras kepalanya yang terus membuatnya bangkit. Untuk itu, Ishida berjanji tak akan gagal lagi nantinya. Mendengar itu, membuat Renji merasa kesal dan berniat menghancurkan kastil di depannya. Hingga kemudian, pertarungan pun kembali berlanjut. Renji menggunakan True Bankai-nya bermasu Zabimaru untuk melawan Ishida. Dengan kasar, Renji pun terus menyerang Ishida dan menyudutkannya. Hal itu membuat Ishida mengejek Renji yang hanya menggunakan kekuatan untuk menyerang saja. Setelah itu pun, Ishida menggunakan teknik League Regen dan membuat sebuah hujan panah. Meskipun dengan bankainya, Renji bisa menangkis serangan tersebut, bahkan ia pun mampu menangkap Ishida dan memukulnya. Hingga Renji pun berhasil memberikan serangan kuat bernama Zagatepo. Tak disangka, Ishida menggunakan Bloods yang merupakan teknik pertahanan bawaan dari para Quincy. Dan setelah itu, ia pun mengeluarkan Volt Standy. Di saat bersamaan, lagi-lagi sosok Hasval terus memandangi pertempuran Ishida, seolah-olah ia mengetahui sesuatu mengenai Ishida Uryu yang menurutnya patut dicurigai. Ishida kemudian menggunakan kekuatannya dan bisa melubangi sebuah gedung hanya dengan satu tembakan saja. Selain itu, pertahanan Renji pun mampu dihabiskan oleh serangan beruntun daripada sosok Ishida sendiri. Namun ternyata, itu hanyalah tipuan dari Renji yang berpura-pura terkena serangan. Namun ia malah berhasil menjebak dan mengurung Ishida. Hingga kemudian, ia pun akan melakukan sebuah serangan. Sebelum itu, Renji mengingat pelatihannya bersama sang biksu, di mana pada saat itu, sang biksu memberitahukan jika hanya memanggil nama asli dari Zanpakutonya saja, hal itu telah membuatnya begitu kelelahan. Karena itu, menurut sang biksu, Renji tak akan bisa mengalahkan musuh saat ia tak bisa mengalirkan Reiatsu kuat ke Zabimaru. Kemudian, sang biksu menyarankan dengan kemampuan Renji yang sekarat, ia hanya bisa mengalirkan Reiatsu selama 20 detik saja untuk menghasilkan serangan yang besar. Kembali ke masa sekarang, di mana Renji nampak menggunakan teknik Zagazeko dengan mengalirkan Reiatsu ke Zabimaru selama 20 detik, hingga pada akhirnya. Melihat itu, Zaraki pun bisa merasakan jika pertarungan antara Renji dan Ishida berlangsung sangat menarik. Namun Kuro menganggap jika pertarungan tersebut hanya menggunakan sebuah Reiatsu yang tak cerdas. Bahkan sempat-sempatnya, Mayuri malah mengejek Zaraki yang biasanya menggunakan Reiatsu dengan kocak seperti itu. Karena itu juga, mereka kembali saling mengejek satu sama lain sembari berlari. Sementara itu, saat ini Grimmjow masih berbaring lemas, di mana Askin kemudian malah mengajak Grimmjow untuk menyerang Ichigo bersama-sama. Dengan begitu, Grimmjow tak perlu mati. Namun dengan songongnya, Grimmjow malah hendak membunuh Ichigo sekaligus sosok Askin, hingga mereka pun saling melakukan perdebatan percuma. Tak lama setelah itu, Ichigo malah muncul di belakang Grimmjow, dan ia pun bersiap menyerang sosok Askin Naklevar. Berpindah di sisi lain, Ishida yang terbaring lemas setelah terkena serangan delak daripada Renji mulai memulihkan diri dengan menyedot Reishi dari lingkungan sekitar. Seketika, ia pun kembali bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah itu, Ishida dengan mudah menyerang Renji dengan tekniknya bernama Wiederzwinger, di mana orang yang masuk ke dalamnya akan langsung disedot Reiatsunya dan semua yang Renji miliki akan Ishida rebut dengan paksa. Apabila Ishida merebut semua kekuatan Renji, entah Bankai ataupun Shikai akan hilang daripadanya. Hingga pada akhirnya, Renji tertunduk lesu dengan bankainya yang menghilang. Lalu untuk mengakhirinya, Ishida kemudian menarik busurnya dan pada akhirnya. Setelah itu pun Ishida malah menjelaskan jika terdapat 3 penyebab yang membuat Renji kalah melawannya,
Yang pertama, Renji terlalu naif karena tanpa sadar telah menghindari organ vital Ishida saat berusaha menyerang. Kedua, Renji tak mengetahui kemampuan Ishida. Dan ketiga, Ishida menyatakan jika sosok Renji merupakan Shinigami yang paling ia benci. Berpindah di tempat Zaraki, terlihat jika Pernida menghadang perjalanannya bersama Kapten Kurotsuchi bersama anak buah mereka masing-masing. Melihat makhluk aneh tersebut, lagi-lagi kedua kapten kocak kembali berdebat akan hal itu. Bahkan secara kocak, Kurotsuchi terus saja mengejek Zaraki yang selalu bertindak bodoh dan gegabah. Hingga ia juga mulai menyindir melalui perkataannya, jikalau anggota GOT 13 tak ada yang bodoh. Namun secara tiba-tiba, Zaraki malah langsung berlari menuju arah Pernida tanpa membaca situasi terlebih dahulu. Melihat itu, Kurotsuchi Mayuri yang melihat kebodohan Zaraki merasa jika saat ini Nemu hendak mengomentari kelakuan kocak si Kenpachi tersebut. Sesaat Zaraki hendak menyerang Pernida, Kurotsuchi langsung menegurnya, di mana ternyata Zaraki telah terkena serangan Pernida, namun ia juga berhasil menebas kepala Pernida kecil. Anehnya, bentuk daripada Pernida semakin random, dan sedikit demi sedikit semakin mengembang hingga menghancurkan bangunan di sekitarnya. Melihat itu, Zaraki hanya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh makhluk kecil tersebut, karena bentuknya semakin lama dilihat-lihat kok semakin aneh. Menurut Kurotsuchi Mayuri, perubahannya tersebut tak menguntungkan dalam pertarungan mereka. Ia juga mempertanyakan alasan makhluk tersebut berubah wujud di waktu seperti ini, sehingga hal itu cukup membuat wujud makhluk kecil itu mengerikan. Kocaknya, Zaraki malah menyuruh Kurotsuchi untuk bercermin, karena ia sendiri juga memiliki wujud yang cukup nyeleneh dibandingkan Shinigami lainnya. Sedangkan di sisi lain, para bawahan daripada kedua kapten merasa bingung apakah mereka harus muncul atau tidak, karena mereka merasa akan mengganggu pertarungan kedua kapten melawan si makhluk kecil tersebut. Yumichika kemudian mengungkapkan jika mereka muncul di waktu yang salah, mereka malah akan kena marah saja. Bahkan Nemu juga ikut menyetujui perkataan Yumichika, hingga hal itu membuat Ikkaku merasa jika sangat jarang bisa mendengar Nemu mengungkapkan opini pribadinya. Namun, Nemu malah menegaskan jika dirinya telah mendapatkan perintah untuk tak bergerak dari sana, hingga sampai Tuan Mayuri Kurotsuchi memanggilnya. Walau demikian, Nemu merasa jika musuh tak akan bisa membuatnya memanggil Nemu. Artinya, Kapten Mayuri begitu hebat sampai tak membutuhkan bantuannya. Mendengar itu, Ikkaku pun merasa jika Zaraki selaku kaptennya tak akan kalah oleh Mayuri. Dan setelah itu, seketika tangan Zaraki terpelintir hebat seolah terkena serangan dari orang lain. Hingga kemudian, dengan barbar Zaraki mencabut tangannya sendiri agar seluruh tubuhnya aman. Bahkan, saat tangannya ia cabut, seketika itu langsung hancur. Artinya, jika Zaraki tak menebas tangannya begitu cepat, maka tubuhnya bisa saja hancur seketika. Melihat itu, Yumichika merasa terkejut dan menanyakan apa yang terjadi. Mayuri malah mengatakan jika insting Zaraki yang membuatnya harus merelakan tangannya merupakan sebuah keputusan bijak. Karena jika Zaraki tak melakukan itu secara spontan, hal itu bisa membuat tubuh Zaraki berubah menjadi gumpalan daging. Mendengar itu, Zaraki malah tak bisa membedakan antara ejekan ataupun pujian dari kalimat Mayuri. Dan setelah itu, Zaraki pun menanyakan mengenai kemampuan dari si musuh. Meskipun Mayuri juga tak mengetahuinya. Yang pasti, mereka saat ini tak boleh mendekat. Dan setelah itu, Mayuri pun menyuruh Nemu untuk membalut luka Zaraki yang terbuka, agar ia tak kehilangan darah lebih banyak lagi. Tetapi, Zaraki malah ngeyel karena jika tak mendekat, mereka tak bisa menyerang sosok kecil tersebut. Mendengar itu, membuat Mayuri menceramahi agar mereka harus memikirkan bagaimana cara untuk menyerang musuh tanpa harus mendekat. Namun kocaknya, Zaraki malah berlari dengan cepat menuju arah musuh tanpa pikiran sama sekali. Namun, saat berhasil mengenai kepala si makhluk kecil, ia malah terlihat tak terluka sama sekali. Anehnya, Zaraki malah terlihat terluka dan membuatnya terjatuh tersungkur. Zaraki juga terlihat begitu kesakitan karena tubuhnya terus mengeluarkan darah. Melihat itu, Mayuri langsung menghunuskan pedangnya pada Zaraki. Dan seketika, Zaraki pun langsung terdiam seolah-olah ia terstun. Kemudian, Mayuri menggunakan Ashigo Shijizo sembari mencolok pedangnya hingga ia berteriak keras. Di samping itu, Nemu pun menyuruh agar Yumichika dan Ikkaku menutup telinga agar mereka tak terkena efek stun tersebut. Selain itu, Mayuri pun melegakan jika efek biusnya telah bekerja dengan baik pada Zaraki, yang mana ternyata Mayuri menusuk Zaraki agar ia tak terkena efek dari teknik Pernida. Bahkan ia menyatakan jika kekuatan Zaraki masih dibutuhkan, karena mereka akan kerepotan jika saat ini Zaraki kalah. Selain itu, jika obat bius Mayuri bisa bekerja pada Zaraki yang terkena serangan Pernida, maka ia bisa mengetahui kemampuannya. Dan Mayuri langsung menyimpulkan jika kemampuan Pernida berhubungan dengan saraf, yang mana Pernida menyelipkan sarafnya ke dalam tubuh musuh, lalu mengontrol gerakan mereka secara paksa. Walau bagaimanapun bentuk kemampuan musuh, Mayuri pun tak perlu merasa takut lagi dengan itu.
Sesaat Pernida menyerang Mayuri dengan sarafnya, ia bergegas menyiramkan sebuah asam sembari berkata jika menjilat asam dengan saraf secara langsung pasti akan terasa menyakitkan. Selain itu, Mayuri menyatakan jika dirinya begitu tertarik dengan kemampuan yang dimiliki Pernida. Setelah itu, Mayuri menjelaskan jika dirinya menusuk Zaraki untuk kebaikannya juga, karena ia harus melakukannya dan menyuruh agar Zaraki tak menatapnya dengan kebencian. Ia juga terus mengejek Zaraki yang tak bisa bergerak karena biusnya, meskipun ia masih bisa menggerakkan mata, sehingga membuat Mayuri merasa jika ia harus meningkatkan efek bius dari Zanpakutonya yang bernama Ashisogi Jizo. Mayuri pun sedikit bercanda mengenai dirinya yang harus meningkatkan efek bius Zanpakutonya di lain waktu. Untuk itu, ia juga harus berterima kasih pada Zaraki yang telah menyadarkannya. Ikkaku malah mengira jika Mayuri sebelumnya memang berniat membuat Zaraki menyerang musuh agar ia bisa mendapatkan data dari serangan musuh. Yumichika juga menyatakan jika kemampuan musuh terlalu menarik sehingga membuat Mayuri hendak melawannya sendirian. Dan itulah sosok yang membuat Mayuri mencolok, karena sedari dulu ia selalu berpikir demikian. Nemu pun membenarkannya sembari menegaskan jika ia berharap agar tuanya selalu seperti itu dan tak akan berubah. Kembali ke pertarungan. Mayuri mengatakan jika Zaraki telah memberinya informasi yang sangat penting mengenai kekuatan Pernida. Ia juga menyatakan jika kemenangan harus disisihi sebuah pengorbanan. Dan sebagai penghormatan atas pengorbanan Zaraki, Mayuri menyuruh agar Pernida menyerahkan tubuhnya sebagai bahan penelitian. Sesaat mendengar perkataan Mayuri tersebut, seketika membuat Pernida merasa kesal. Sembari mengamuk, Pernida malah semakin mengembang seperti sosok balon. Hingga kemudian, ia pun mulai menunjukkan wujud aslinya yang merupakan sebuah tangan dengan mata. Mayuri seketika langsung menyadari jika wujud tersebut merupakan lengan kiri daripada sang Raja Roh. Yumichika dan Ikkaku pun mulai mempertanyakan sosok tersebut, karena lengan sang Raja Roh bisa sebesar itu. Meskipun, Mayuri menyatakan jika dirinya tak tahu karena ia juga belum pernah melihatnya secara langsung. Walau demikian, reiatsu yang dimiliki oleh si tangan besar tersebut nampak sama seperti yang telah ia ambil dari dalam tubuh Ugitake. Mayuri merasa jika tak aneh tangan kiri berada jauh daripada Raja Roh dan bisa bergerak sendiri, karena tangan kanannya saja bisa menjalin kontrak dengan Ugitake. Selain itu, mata yang ada pada tangan tersebut nampak sama seperti yang telah diceritakan oleh Urahara. Namun tak semua orang yang menyetujui jika itu akan dianggap seperti satu bola mata, karena ia terlihat memiliki dua pupil. Setelah itu, Pernida besar menyerang dengan kemampuannya. Bersamaan dengan itu, Mayuri menggunakan payung untuk menangkal serangan tersebut sembari bertanya-tanya mengenai alasan tangan kiri Raja Roh yang malah menjadi bawahan Yuafa. Di lain hal itu, Mayuri malah merasa lebih senang saat melawan sosok baru seperti Pernida. Dan karena itu, Ikkaku pun kemudian malah menyuruh agar Mayuri kabur dari kondisi tersebut. Karena saat ini, Mayuri hanya terlihat mesem-mesem sendirian seperti orang yang sedang bahagia. Dengan tegas, Mayuri pun mengungkapkan jika dirinya merasa bahagia karena ia baru pertama kali ini melihat makhluk aneh seperti Pernida. Sementara itu, saat Mayuri terus memanggil Pernida dengan sebutan tangan kiri Raja Roh, ia secara tiba-tiba bisa menjawab jika namanya adalah Pernida Pankajas. Secara kocak, lagi-lagi Mayuri menjawab pernyataan Pernida dengan nyeleneh seperti biasanya, bahkan membuat Ikkaku dan Yumichika merasa jika Mayuri memang selalu bertindak sembarangan. Pernida yang tak memahami ucapan Mayuri merasa jika itu adalah sebuah ejekan. Karena itu pun, Pernida semakin kesal dan menyerang dengan begitu brutal. Dengan sarafnya, Pernida bisa menggerakkan sebuah benda mati, sehingga membuat Mayuri terus melarikan diri dari kepungan tangan batu Pernida. Berpindah di sisi lain, di mana saat ini Basbi dan komplotan pembelot nampak sedang membahas jika mereka hendak menghabisi sosok Raja Roh. Kembali ke pertarungan, terlihat jika Mayuri telah melepaskan armor cahayanya yang berbentuk kocak. Bahkan ia juga bisa terbang menggunakan teknik seperti para Quincy, bernama Hiren Kyaku yang sering dipakai oleh Ishida Uryu. Maka dari itu, Mayuri bisa menghindari serangan dari tanah yang telah Pernida sebarkan saraf di sekitarnya. Kemudian, dengan sebuah senjata buatannya, Mayuri melemparkan cincin manusia sembari menyatakan jika ia hendak mengambil spesimen daripada Pernida, hingga ia pun mulai meledakkan salah satu jarinya. Tetapi, saat Mayuri hendak mengambilnya, seketika jari tersebut hidup menjadi sebuah klona dan menyerang Mayuri dengan sarafnya. Yang mana saat ia terkena serangan tersebut, dengan cepat Mayuri langsung mengubah posisi saraf, otot, dan pembuluh darah untuk menghindari akibat terkena kemampuan Pernida. Meski begitu, Mayuri malah sedikit merasa kesal karena kemampuannya telah menurun setelah sekian lama tak melakukan operasi dengan satu tangan saja. Sementara itu, Pernida saat ini terlihat melepas jari-jarinya untuk membuat klona terbarunya. Bersamaan dengan itu, Mayuri kembali mengingat jika dahulu ia pernah membaca buku mengenai Raja Roh, di mana tangan kanannya mengendalikan berhenti, sedangkan tangan kiri Raja Roh mengendalikan bergerak maju.
Dan tak disangka, saat ini ia bisa secara langsung melihat pengetahuan tersebut dari buku yang dahulu ia pernah baca. Lalu ia pun merasa jika pertarungan saat ini sangatlah berfaedah baginya. Dengan itu, melihat Pernida yang saat ini telah bertambah banyak, Mayuri menggunakan bankainya. Yang mana saat melihat itu, Yumichika pun merasa panik karena saat ini Mayuri hendak menyebarkan racun di sekitar. Tetapi Mayuri malah mengelaknya sembari mengeluarkan sebuah janin dari pedangnya itu, hingga ia mengeluarkan bankainya bernama Konjiki Asisogi Jizo, Matai Fukuin Sotai. Ayo. Diketahui juga jika itu merupakan sebuah bankai yang telah dimodifikasi, di mana Matai Fukuin Sotai adalah sebuah variasi yang Mayuri buat dengan memodifikasi Asisogi Jizo. Kemampuannya dibuat berdasarkan informasi yang Mayuri buat melalui informasi saat ia kirimkan saat bertarung, hingga kemudian melahirkan Asisogi Jizo yang baru. Seketika, dari janin yang Mayuri munculkan, melahirkan bayi berwarna emas dengan saraf yang berada di atas kulit, sehingga ia akan kesakitan saat menyentuh tanah. Dan yang paling penting, ia memiliki 70.000 lapis saraf di permukaan tubuhnya. Hal itu artinya, apabila Pernida terus menyelipkan sarafnya ke tubuh si bayi emas, itu hanya akan membuat satu lapisan kulitnya terkelupas saja. Dan kemudian, yang terjadi adalah si bayi emas super gede tersebut pun nampak mukbang tangan-tangan daripada jelmaan Pernida tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja tubuh daripada si bayi emas berguncang hebat, hingga pada akhirnya ia pun hancur. Seketika, akibat dari hilangnya bangkai Mayuri secara tiba-tiba membuat beberapa orang terkejut. Meskipun udahara nampak menenangkan jika itu Mayuri pasti akan aman terkendali. Namun, masalah mereka saat ini yang harus diperhatikan adalah mereka telah banyak kehilangan rekan di perjalanan, hingga mereka bisa merasakan getaran Reiatsu dari tempat yang sangat jauh. Shinji pun merasa jika ini sangatlah merepotkan, bahkan mereka juga tak mengetahui dari mana musuh membidik para Shinigami, sehingga apabila mereka memperlambat gerakan, maka itu akan menguntungkan musuh. Sementara itu, Lil baru merasa jika para Shinigami sedang merasa ketakutan, karena saat ini ia mengetahui bahwa para Shinigami tak tahu bahwa ia akan menyerang dari arah mana, hingga satu persatu Shinigami mulai menghilang saat terkena serangan jarak jauh dari Lil baru. Sedangkan, Kyoraku merasa jika pihak mereka telah mengalami kerugian besar karena mereka telah kehilangan banyak rekan tetapi belum bisa mengetahui lokasi musuh dan kemampuannya. Ia juga menyebutkan jika tak ada orang yang merasa takut di antara para Shinigami, mereka bisa disebut sebagai orang bodoh. Bersamaan dengan itu, Kyoraku nampak berhenti dan bersiap untuk melawan musuh, tetapi Lil baru menyatakan tak peduli betapa baiknya formasi daripada sebuah tim, semuanya akan hancur hanya karena tindakan dari satu orang bodoh saja. Bersamaan dengan Kyoraku yang sekarat, Lil baru pun merasa jika ia telah menang. Tetapi anehnya, ia malah mendengar sebuah lirik lagu, yang mana secara tak terduga, Kyoraku berada di belakangnya dan berhasil menyerangnya. Kyoraku kemudian mengatakan jika baru sangat hebat karena ia bisa mengelak serangannya dengan cepat. Tetapi, Kyoraku telah menghancurkan senjata baru, dan saat ini ia hendak mengincar nyawanya. Di dalam hati, Lil baru bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi. Bahkan ia tak bisa menyadari kejadian tersebut. Dan kemudian ia mulai mempertanyakan bagaimana bisa Kyoraku bisa dengan cepat ada di belakangnya. Saat melihat Baro yang keheranan, Kyoraku malah menanyakan pada Baro yang tak pernah bermain permainan boneka Daruma terjatuh. Karena Baro yang tak mengetahui permainan itu, Kyoraku pun baru menyadari jika mereka memiliki budaya yang berbeda. Selain itu, Kyoraku malah memuji Nanao yang bisa mengikuti pergerakannya. Meskipun Nanao sendiri merasa jika itu bukanlah sebuah pujian, yang mana kemudian Kyoraku menyuruh agar Nanao menjauh karena baru sangat berbahaya. Dikarenakan Nanao malah menolak, Kyoraku kemudian meminta agar Nanao menyampaikan agar rekan mereka maju terlebih dahulu. Dan sebelum pergi, Nanao kembali mengingatkan agar Kyoraku tak mati sebelum ia kembali, di mana apabila Kyoraku melanggar, maka ia akan mencukur bulu dada Kyoraku. Di samping itu, Baro menyatakan jika mereka telah memiliki informasi pertarungan para Shinigami sampai hari ini. Ia juga mengetahui mengenai kemampuan Zanpakuto Kyoraku yang memiliki kemampuan merubah permainan anak-anak menjadi sebuah kenyataan. Lalu, ia pun kemudian menanyakan mengenai hal sebelumnya yang juga permainan pada Kyoraku. Kyoraku pun menjelaskan jika dalam permainan Daruma terjatuh, sang kucing akan menutup mata, kemudian akan menoleh setelah selesai mengucapkan kalimat atau menghitung waktu, dan kemudian akan menangkap orang yang masih bergerak. Di mana gambaran permainan ini kemungkinan besar hampir mirip seperti petak umpet. Kyoraku memberitahukan jika dalam permainan tersebut terdapat 3 peraturan. Pertama, sang kucing harus berada di tempat yang bisa dilihat oleh peserta. Dan saat ini, peserta yang dimaksud adalah Kyoraku, sedangkan sang kucing adalah Baro. Kedua, peserta akan kalah apabila ketahuan bergerak oleh si kucing ataupun orang jaga.
Dan ketiga, jika peserta bisa menyentuh kucing sebelum ketahuan, maka mereka akan menjadi pemenangnya. Setelah mendengar itu, ternyata Baro memahami permainan tersebut karena para Quincy juga memiliki permainan yang hampir mirip bernama coklat Inggris. Dengan itu, Baro langsung menjelaskan pada saat memainkan itu, Reiatsu yang dilemparkan oleh si kucing akan selalu dilihat para peserta. Lalu, supaya bisa menyentuh si kucing sebelum ketahuan, pada saat itu Kyoraku bisa melewati jalur Reiatsu yang dilepaskan Baro. Bersamaan dengan itu, Baro sebagai sang kucing akan melihat sebuah ilusi di mana Kyoraku nampak terkena serangannya. Meskipun peraturan itu hanya menguntungkan Kyoraku saja, tetapi Baro hanya perlu menyadari ilusi tersebut dan kemudian menemukan Kyoraku yang asli agar ia bisa menang. Baro juga mengatakan jika Kyoraku yang telah menjelaskan peraturan permainan merupakan sebuah kesalahan, karena pada saat ini, permainan tersebut tak berguna lagi. Tetapi, Kyoraku memberitahukan jika musuh telah mengetahui peraturan dari permainan yang mereka mainkan, maka saat itu juga permainan baru akan dimulai. Selain itu, Kyoraku menjelaskan jika tubuhnya yang terbujur kaku sebelumnya bukanlah sebuah ilusi, karena memang benar Baro telah melihat Kyoraku di sana. Di mana pada saat itu, Kyoraku membekukan Reiatsu agar Baro mengira jika itu adalah Kyoraku yang asli. Sementara berpindah di sisi lain, Nanao saat ini meminta agar para Shinigami lainnya pergi terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, Shinji pun langsung pergi karena ia merasa jika mereka harus bergegas dan mempercayai Kyoraku. Singkat waktu, pertarungan antara Kyoraku dan Baro pun dimulai, yang mana pada saat Kyoraku menggunakan Kage Oni, Baro pun dapat menghindari serangan tersebut sehingga membuat Kyoraku langsung memujinya. Dengan tegas, Baro mengatakan jika itu sangat mudah karena mereka memiliki semua informasi pertarungan dari para Shinigami, sedangkan saat ini Kyoraku belum mengetahui kemampuannya, sehingga membuat kaki Kyoraku tersakiti. Karena itu juga, Kyoraku mengatakan jika dirinya tak menyukai main rahasia-rahasiaan. Namun Baro menegaskan jika dirinya tak tertarik dengan sebuah pertarungan yang adil. Selain itu, ia merasa meskipun ia memberitahukan kemampuannya pada Kyoraku, Kyoraku tetap tak akan bisa mengalahkannya. Walau demikian, sebagai lelaki sejati Baro malah memberitahukan kemampuannya yang dijuluki sebagai Starniter X, di mana kemampuan bernama X-Axis-nya dapat menembus segalanya, sehingga konsep menghindar tak berfungsi di hadapannya. Sesaat Baro berhasil melubangi Kyoraku, Kyoraku malah mengatakan jika Baro telah berpikir dengan benar jika dirinya tak menghindar. Tetapi Baro hanya menembak sisa dari bayangannya saja, sehingga disebut sebagai Kageokuri, yaitu sebuah permainan memperhatikan bayangan dengan seksama, kemudian mengirimkan gambarannya ke tempat lain. Apabila dilihat oleh Reikaku daripada makhluk kuat seperti sosok Baro sendiri, maka bayangannya akan semakin jelas. Sebelum itu, Reikaku dijelaskan sebagai kemampuan indera keenam yang dimiliki oleh setiap karakter di Bleach untuk melihat besaran Reiatsu dari seseorang. Setelah itu, Kyoraku juga menjelaskan jika hal yang mengerikan daripada permainan anak-anak adalah Baro tak akan bisa mengetahui kapan permainan baru dimulai. Begitu permainan dimulai, Baro tak akan bisa lepas bermain dari itu sampai mati. Mendengar ucapan tersebut, membuat Baro malah merasa jika Kyoraku sangat ceroboh karena telah berpikir jika ia akan menang saat mendekatinya. Dengan penuh percaya diri, Kyoraku menyatakan jika ia memang telah menebas Baro. Setelah itu, Baro pun terlihat menjauh dari Kyoraku, lalu kembali memunculkan senjatanya lagi, sembari menjelaskan jika diagram merupakan nama pistolnya yang menjadi busur sebagai ciri khas bangsa Quincy. Meskipun pistolnya ia potong, Baro masih bisa menciptakannya kembali dengan menggunakan reisinya. Walau pistolnya telah dihancurkan, Baro tetap akan bisa melawan. Dengan begitu, Baro akan tetap bisa membuat busur yang baru menggunakan reisi di sekitarnya. Secara tak terduga, Kyoraku tiba-tiba berpindah di belakang Baro sembari menyerangnya, di mana ia menjelaskan jika Baro mengalihkan pandangannya sejenak saja, ataupun melirik bayangan meski hanya satu jengkal saja. Hal yang akan Baro lihat hanyalah siluetnya saja yang tertinggal, yang mana setelah itu pun, Kyoraku berhasil menusuk Baro. Secara tak terduga, Baro nampak membuka mata kirinya sembari mengatakan jika itu akan gawat. Baro juga menjelaskan jika ia bisa menggunakan esensi daripada The X-Axis saat ia menggunakan dua mata saja. Dengan kata lain, tembakannya akan menembus Kyoraku, sementara tubuhnya akan menembus serangan musuh khususnya Kyoraku. Menurut Kyoraku, saat Baro membuka kedua matanya, maka semua logika yang Kyoraku percayai tak akan bisa bekerja. Bahkan, saat ini tak akan ada senjata yang bisa membunuh Baro di dunia ini. Ia juga menambahkan, jika mata kirinya hanya akan terbuka sebentar sesaat Baro berada di situasi kritis. Dikarenakan, jika ia terus membuka matanya, itu tak akan adil bagi para pendosa seperti Kyoraku. Kocaknya, Kyoraku malah menyuruh agar Baro kembali menutup matanya lagi. Tetapi Baro menambahkan mengenai prinsipnya, jikalau ia telah membuka matanya 3 kali selama pertarungan, maka Baro akan diperbolehkan terus membuka matanya. Selain itu,
Baru juga menjelaskan jika ia adalah seorang Quincy pertama yang diberkahi kekuatan oleh Yuhafah, karya terbaik sang Raja Quincy. Bahkan secara percaya diri, menegaskan jika dirinya adalah sosok pria dengan kekuatan yang paling mendekati sosok dewa. Dengan nada kesal, baru mengatakan jika Kyoraku telah membuat dirinya membuka mata sebanyak 3 kali adalah sebuah perbuatan yang sangat lancang, sehingga baru pun kemudian mengeluarkan kekuatan Volt Standing-nya. Terlihat jika tubuh Baru telah berevolusi menjadi wujud yang lebih kocak bernama Liliel. Sementara itu, Kyoraku yang melihat itu nampak tak bisa bergerak sedikit pun, hingga ia pun terkena serangan tak terlihat dari Baru dan membuat tubuhnya sedikit berlubang. Singkat waktu, Kyoraku pun nampak kabur dan bersembunyi dari seekor Baru yang telah berubah menjadi makhluk berbentuk kocak. Meski begitu, Kyoraku malah merasa lega karena ia bisa kabur dari makhluk aneh seperti Baru, walaupun terluka dengan sangat parah. Ia juga merasa jika sebenarnya akan lebih mudah jika ia langsung tewas di sana. Namun, orang yang menurut Kyoraku setengah kuat itu, jangankan tewas, pingsan saja tak bisa. Hal itu karena memang benar jika kekuatan Baru hampir mendekati sosok dewa, dan hal itu pun sangat membuat Kyoraku kerepotan. Selain itu, saat ini Nanao tak ada di sampingnya sehingga tak ada orang yang bisa berkomentar lagi. Bersamaan dengan itu, lagi-lagi Baru nampak terus menghujani Kyoraku dengan tembakannya. Karena itu juga, Baru malah menyanjung Kyoraku yang masih bisa kabur dengan luka berat seperti itu. Akan tetapi, Baru akan terus bisa mengejarnya. Di tempat lain, saat ini Asuki nampak sedang bertarung dengan Ichigo, di mana ia nampak mengeluh karena Ichigo tak terkena racun Daishi yang merupakan salah satu dari kemampuannya. Dan untuk itu, saat ini Asuki hanya perlu mengganti resepnya saja. Dengar kata-kata Asuki tersebut malah membuat Ichigo menanyakannya, tetapi Asuki hanya memberitahukan jika kata-katanya akan mengancam Ichigo sembari memegang gift ball. Sementara itu, saat ini Kyoraku terlihat begitu kesusahan karena setiap serangan tak akan mempan pada Lil Baru, yang mana kemudian hal itu malah membuat Kyoraku merasa jika ia telah kehabisan akal. Bahkan, saat ini Kyoraku telah kabur hingga sampai ke lokasi awal saat ia sampai di Istana Raja Roh. Dan untuk itu pun, Kyoraku merasa jika para Shinigami lainnya telah berada cukup jauh darinya. Tetapi, dikarenakan Nanao terus mengejarnya, Kyoraku nampak meminta maaf apabila ia terkena serangan yang akan ia lakukan. Dan sepertinya, Kyoraku hendak melakukan serangan dengan skala besar. Bangkai. Dikarenakan telah hilang akal, Kyoraku kemudian menggunakan teknik andalannya, yaitu Bankai. Seketika, suasana di seluruh kota Warred nampak menjadi suram dan membuat semua orang merinding. Merindingnya lagi, Kyoraku mengatakan bankainya yang berjudul Kapten Gyokotsu Karamatsu Shinju. Merasakan daihatsu itu, Ichigo langsung menyadari jika kesuraman itu adalah ulah daripada sang Kapten Gyotei 13 yaitu Kyoraku. Baru pun merasakan keanehan dengan suasana mencekam yang dihasilkan oleh Kapten Gyokotsu. Bersamaan dengan itu, Kyoraku pun muncul di depannya. Kemudian Kyoraku juga menanyakan bagaimanakah keadaan dunia yang Baru lihat setelah Kyoraku menggunakan bankainya. Tanpa menjawab, Baru pun menyadari jika itu merupakan bagian dari kemampuan Kyoraku. Ia juga mengatakan jika warna dari dunia saat ini nampak berbeda daripada sebelumnya. Namun terlalu berlebihan jika Kyoraku menyebut jika seperti itu disebut sebagai keputusasaan. Hal itu karena sang utusan dewa tak pernah berputus asa. Meskipun mereka tak memiliki informasi mengenai Bankai Kyoraku, tetapi mereka mengetahui satu hal, di mana jika sang pengguna Bankai tewas, maka bankainya juga akan menghilang. Namun, secara tiba-tiba, ia malah terkena sebuah serangan yang ternyata itu adalah ulah Kyoraku yang menggunakan tekniknya bernama Ichidanme, Tamerai Kizu no Wakachiai, di mana semua luka yang diterima Kyoraku akan muncul di tubuh musuh seolah mereka saling berbagi luka. Tetapi sayang seribu sayang, Kyoraku merasa jika Baru tak akan mati hanya dengan luka seperti itu. Saat melihat Lil Baru yang terkejut, Kyoraku kembali menegaskan jika itu adalah bankainya. Selanjutnya, Kyoraku menggunakan tahap kedua, yaitu Nidanme, Zanki no Shitone, di mana dalam tahap ini, seseorang akan menyesal karena telah menyakiti orang lain, di mana akan ambruk disisa oleh penyesalan hingga terkena penyakit yang tak bisa diobati. Kemudian tahap ketiga, Dangyo no Fuchi, di mana mereka yang telah membulatkan tekad akan melompat ke dalam air yang terus mengalir hingga reiatsu salah satu dari mereka habis. Bahkan, saat Baru berusaha mencapai permukaan, maka airnya malah akan semakin menjauh. Hingga membuat Kyoraku pun menegaskan, apabila ia telah tercebur dalam air, maka tekadnya akan hancur. Bersamaan dengan itu, muncullah sosok wanita yang memeluk Kyoraku yang bernama Ohana, di mana ternyata ia adalah jelmaan dari katana Kyoraku sendiri. Saat melihat itu, Baru pun malah menanyakan dengan siapa Kyoraku sedang berbicara, karena menurutnya pertarungan belum berakhir. Dengan lantang juga, Baru menegaskan jika bankai dari seorang Shinigami tak akan bisa membunuhnya. Hingga pada akhirnya,
Kyoraku mempersembahkan pertunjukan terakhir dari tahap Shinmei no Dan, Itokiri Basami Chizome no Nodobue, hingga pada akhirnya sesaat Kyoraku yang terjatuh, ia langsung ditangkap oleh Ohana. Dan kemudian, Ohana malah menyatakan jika saat ini mereka nampak mirip karena memiliki satu mata yang tertutup. Meski demikian, Ohara merasa senang karena saat ini Kyoraku bisa menang. Setelah itu pun, terlihat Pernida yang menggunakan busur bahkan mengaku sebagai seorang Quincy sejati. Mendengar itu, Mayuri tak menyangka jika sosok tangan kanan sang Raja Roh mengaku sebagai seorang Quincy. Dengan itu pun, Mayuri merasa jika Pernida tak tahu malu. Singkat waktu, Pernida yang menggunakan busur terus menyerang Mayuri dengan kemampuan sarafnya. Bahkan busur yang ia lesatkan nampak bisa berbelok, sehingga membuat Mayuri kerepotan. Pada saat akan terkena serangan, seketika kemudian, Mayuri malah memarahi Nemu yang telah menolongnya. Namun Nemu malah menyatakan jika menurutnya Mayuri membutuhkan damai. Saat mendengar itu, Mayuri menyebutkan jika ia tak pernah mengajarkan Nemu untuk melakukan hal semacam itu. Bahkan, membantu atas keinginannya sendiri, di mana ternyata Nemu memiliki nama asli Nemuri Nanago. Mayuri menyebutkan jika semenjak Kurosaki Ichigo muncul, mereka sudah melewati banyak pertempuran, dan Mayuri juga telah mengajarkan banyak hal pada Nemuri Nanago. Selain itu, Mayuri menyebutkan jika Nemu tak mengetahui seberapa besar kesulitan untuk mengajarkan sesuatu pada Nemu-Nemu selanjutnya, hingga menjadi seperti Nemu yang saat ini telah tumbuh dan berkembang dengan begitu baik. Di saat Nemu menjawab jika ia tak tahu itu, Mayuri malah semakin kesal dan menegaskan agar ia tak bergerak atas keputusannya sendiri. Bersamaan dengan itu, Nemu kembali mengingat masa lalunya saat pertama kali ia membuka mata, di mana pada saat itu, Mayuri memanggilnya dengan sebutan Nanago, yang berarti si nomor 7. Mendengarnya, Nanago pun merasa sangat senang saat mendapatkan nama itu. Kembali ke masa sekarang, di mana Nemu nampak memberikan sebuah obat khusus bernama Hojikuzai ciptaan Mayuri. Saat menggunakannya, seketika tangan yang terpotong pun dapat kembali tumbuh, begitu pula dengan Nemu sendiri. Dan setelah itu, Mayuri kembali mendekati Pernida untuk menyerangnya, sembari membeberkan strategi untuk menyerang Pernida dan mengalahkannya. Sementara Mayuri memancing musuh, Nemu memiliki misi untuk menyebarkan racun pada setiap busur panah yang terjatuh agar itu tak lagi bergerak. Di mana racun tersebut akan membuat seluruh organ yang berhubungan dengan saraf Pernida akan mati begitu saja. Sesaat Nemu kembali menyuntikkan saraf Pernida yang lebih dekat dengan tubuhnya, seketika hal itu membuat Pernida kesakitan. Namun, ia pun langsung memutus salah satu jari yang terinfeksi racun, bahkan ia juga berbicara seperti seorang Zaraki. Hingga hal itu membuat Mayuri menyadari jika Pernida akan selalu berevolusi saat sarafnya mengenai orang lain. Dan kali ini, Pernida yang hendak berevolusi hingga mencapai level Zaraki sangat ditakutkan oleh Mayuri sendiri. Kemudian saat Mayuri akan terkena serangan, Nemu kembali melihat masa lalunya. Yang mana, saat itu sosok Nemu kecil merasa tak enak saat Mayuri terus saja memanggilnya Nemu bukannya Nanago. Selain itu, dijelaskan juga mengenai sebuah proyek jiwa artifisial yang dinamakan Nemuri. Yang mana pada awalnya, penanaman jiwa yang tertanam pada Nemuri nomor 1-3 terus saja gagal, hingga pada akhirnya sampai proyek ke-6 yang bisa bertahan hingga usia 2 tahun. Tetapi pada akhirnya, ia juga tewas karena sel di dalam tubuhnya tak bisa membelah diri. Hingga saat nomor 7 bisa bertumbuh dengan baik, hal itu pun membuat Mayuri nampak begitu bahagia. Sehingga itu juga membuat Nemu terus menghormati Mayuri yang memberikan ia nama Nanago. Kembali ke masa sekarang, yang mana saat Mayuri hendak diserang oleh Pernida, seketika Nanago bisa menghancurkan Pernida dengan kekuatan yang begitu hebat. Bahkan, itu juga membuat Mayuri terkejut. Meskipun Nemu hanya bisa bertahan dengan kekuatan besar tersebut dengan waktu 400 detik saja. Setelah mengantar Mayuri ke pinggir, Nemu pun kembali melompat untuk menggunakan Kamehameha-nya. Tetapi, Nemu yang berkorban malah hancur seketika saat terkena serangan Pernida, yang mana saat melihat itu Mayuri pun nampak seperti bersedih. Kemudian, Pernida terlihat hendak memakan Nemu yang telah hancur berkeping-keping, tetapi saat itu, Mayuri pun langsung mengambil otak Nemu. Kemudian Mayuri pun menyuruh agar Pernida terus memakan habis Nemu, karena jika tidak, maka Pernida akan hancur. Yang mana ia pun menjelaskan jika hipofisis pada Nemu yang telah dimakan oleh Pernida akan mempercepat pembelahan sel daripada Pernida. Yang mana jika Pernida memakan seluruh organ Nemu tanpa otaknya, Pernida akan hancur karena mengalami pertumbuhan secara berlebihan, hingga yang terjadi. Saat Mayuri akan pergi, ia pun tiba-tiba terjatuh karena kakinya terpelintir akibat adanya saraf Pernida yang masih tersisa. Dan kemudian, duo bawahan skuad 11 datang untuk menolong Mayuri yang terluka.
Singkat waktu, Mayuri pun dihantarkan ke sebuah kapsul kesehatan, di mana di sana juga terlihat Hitsugaya dan wakil kaptennya yang saat ini sepertinya telah sembuh dari zombifikasi. Saat Hitsugaya terbangun, ia pun langsung berterima kasih pada Mayuri karena telah menyelamatkannya. Hingga kemudian, Mayuri pun dibaringkan ke satu kapsul, sedangkan Zaraki dibaringkan ke kapsul lainnya. Saat itu juga, Ikkaku dan Yumichika kemudian nampak berterima kasih pada Mayuri karena ia telah menyelamatkan sosok kaptennya. Di samping itu, Mayuri malah mengabaikan rasa terima kasih dari orang-orang karena saat ini ia merasa bahagia dengan eksperimennya yang berhasil, sehingga dirinya bisa menciptakan sebuah jiwa yang berkembang dari ketiadaan. Karena itu, Mayuri merasa jika ia saat ini lebih baik daripada sosok Urahara. Sedangkan di sisi lain, kelompok pembelot yang dipimpin Busby telah berada di istana, yang mana mereka pun langsung dikepung oleh pasukan Quincy. Karena itu si pengguna zombie langsung memanggil para zombinya untuk menyerang. Sedangkan di sisi lain, saat ini Hasfat nampak bergeming sendirian dengan merasa heran karena Ishida berada di sebuah tempat bernama Ains As. Hingga ia pun kemudian menyuruh para bawahannya untuk mengintai Ishida di sana. Tetapi mereka malah terserang oleh sebuah kemampuan api yang ternyata adalah sosok Busby yang akan membunuh Hasfat. Sebelum berlanjut, cerita pun kembali ke masa lalu yang memperlihatkan dua orang pasangan, di mana mereka saling berbagi sebuah tusuk rambut couple, yang ternyata di sana terlihat Kyoraku kecil. Diketahui jika sosok lelaki kekar itu adalah kakak daripada Kyoraku, sedangkan si cewek yang mirip seperti Nanao kemungkinan adalah gadis yang ia cintai. Pada saat itu, kakak dari Kyoraku terlihat menjadi lebih ramah saat sedang merasakan fase jatuh cinta. Kembali ke masa sekarang, di mana terlihat jika secara tiba-tiba Kyoraku terkena serangan kuat dari Lil baru. Seketika, Kyoraku pun malah terbangun di masa lalunya saat ia dibangunkan oleh gadis sang pacar dari kakaknya dan kini ia telah menjadi kakak iparnya. Sedangkan saat ini, baru malah belum tewas, bahkan tubuhnya malah berubah seperti sosok monster kocak. Melihat itu, Kyoraku pun tak menyangka meskipun ia telah memenggal kepala baru, tapi ia malah masih hidup. Bahkan ia kembali berevolusi menjadi bentuk yang semakin kocak layaknya burung bango. Mendengar ucapan tersebut, Baro menjawab jika itulah yang disebut sebagai keputusasaan. Karena tak bisa dipenggal dengan senjata ataupun dipenggal menggunakan Reiyatsu. Artinya, Lil Baro abadi dan tak terkalahkan. Selain itu, ia juga memperlihatkan kekuatannya yang sangat-sangat hebat. Namun, Kyoraku bisa menghindar dan kembali bersembunyi di belakang menara, meskipun Baro tetap bisa mengetahuinya dengan begitu mudah. Selain itu, Baro juga memuji Kyoraku yang masih bisa bergerak setelah terkena serangannya. Walau demikian, kondisi Kyoraku saat ini sungguh memprihatinkan, karena ia tak lagi bisa berpikir dengan baik setelah kehilangan banyak darah. Hingga Ohana pun mengajak Kyoraku untuk kabur dari tempat tersebut, dikarenakan ia tak lagi bisa bertindak jika kekuatan bankainya saja tak bisa melukai makhluk aneh tersebut. Kemudian Ohana menyuruh agar Kyoraku tertidur lelap dan kemudian Ohana akan menggendongnya untuk kabur dari sana. Namun secara tak terduga, Nanao malah datang dan kembali membangunkannya agar Kyoraku terus tersadar. Bahkan ia terus berteriak agar Kyoraku mengeluarkan Zanpakuto milik Nanao. Ia juga menyuruh agar Kyoraku melupakan janji yang telah ia buat dengan ibu Nanao-chan. Tak terduga, saat ini baru malah berada di belakang Nanao dan kemudian kembali menyerang dengan begitu brutal. Tetapi mereka berdua kembali bisa kabur dari serangan tersebut, di mana saat ini Kyoraku dan Nanao sepertinya bersembunyi di balik bayangan, dan kemudian mereka kembali mengobrol mengenai ibu Nanao, yang sepertinya adalah sosok wanita di masa lalu Kyoraku sebelumnya. Mendengar jika Nanao telah mengetahui kebenarannya, Kyoraku pun langsung mengembalikan Zanpakuto milik Nanao yang bernama Kyokotsu. Sementara di sisi lain, Baro yang sedang kebingungan saat mencari mereka berdua, pada akhirnya menyadari jika Kyoraku dan Nanao sedang bersembunyi di dalam bayangan menggunakan teknik Kageoni. Di mana pada saat akan menghancurkan bayangan, seketika Nanao pun langsung muncul sembari bersiap menggunakan pedangnya. Bersama dengan itu, dijelaskan jika Zanpakuto milik Nanao dititipkan oleh ibu Nanao yang ternyata merupakan istri dari kakak Kyoraku. Dan karena kutukan, ia pun meninggal di usia muda setelah menikah dengan ibu Nanao. Beberapa lama setelah meninggalnya kakak Kyoraku, ibu Nanao kemudian menitipkan pedang pada Kyoraku yang menurutnya adalah penyebab kutukan keluarganya terus terjadi secara turun-temurun. Hingga kemudian, Kyoraku menyembunyikan pedang Nanao di dalam Okyo yang merupakan jelmaan dari satu pedangnya lagi. Dan pada akhirnya, Nanao pun menyadari jika Kyoraku menyembunyikan pedangnya untuk kebaikan Nanao agar ia juga tak terkena kutukan tersebut. Kembali ke masa kini, di mana setelah Nanao muncul, ia pun menggunakan Zanpakuto originalnya. Selain itu, dijelaskan jika Nanao merupakan keturunan keluarga bangsawan yang bernama Issei dan bekerja sebagai pendeta.
di mana mereka memiliki tanggung jawab atas sebuah ritual dan tak memiliki Zanpakuto pribadi. Hingga sebuah Zanpakuto akan diwariskan dari setiap generasi ke generasi, yaitu sebuah pedang tumpul yang tak bisa melukai orang lain, yang mana saat menggunakan pedang tersebut untuk melawan dewa, ia akan menerima sebuah kekuatan dewa juga, lalu memantulkannya ke segala arah. Dan nama dari Zanpakuto tersebut adalah Shinken Hakyoken. Saat Baro melihat itu, ia hanya melihat sebuah kesilauan dari pedang Nanao tersebut. Mendengar itu, Nanao pun bersyukur karena saat melawan dewa, pedang yang ia gunakan akan memantulkan kekuatan daripada dewa tersebut. Hal itu artinya, pedang tersebut memantulkan kekuatan dewa daripada Lil Baro, hingga kemudian Nanao pun menyerang Baro. Meskipun pedang tersebut sangatlah tumpul, hal itu bisa melukai tubuh Baro. Walau demikian, yang terkena hanyalah tangannya saja. Karena itu pun Baro nampak kesal dan mengatakan jika seharusnya Nanao menggunakan serangan tersebut untuk membunuhnya. Dengan itu juga, Baro nampak menggunakan tekniknya. Hingga saat melihat itu Nanao pun begitu ketakutan. Oleh karenanya, Kyorakusara tiba-tiba muncul sembari menggenggam tangan Nanao. Lalu, ia pun mengajak Nanao untuk melakukan bersama-sama. Dan sesaat Baro menggunakan teknik terkuatnya, secara tiba-tiba terlihat jika Baro nampak terbelah. Bahkan semua gedung di belakangnya ikut terkena serangan pembalikan dari pedang yang Nanao dan Kyoraku gunakan. Hingga kemudian, Baro pun nampak hancur berkeping-keping. Selain itu, Nanao terlihat bisa berdiri lagi hingga membuat Kyoraku langsung menangkapnya. Dan kemudian, Kyoraku mengajak Nanao untuk beristirahat sebelum kembali menyusul rekan lainnya. Cerita pun berlanjut dengan memperlihatkan masa lalu dari sosok Asphalt dan sosok Busby yang baru bertemu untuk pertama kali. Pada saat itu, sosok Asphalt nampak begitu payah karena tak bisa mengendalikan kekuatan Quincy-nya dengan baik, tak seperti sosok Busby. Kembali ke masa sekarang, di mana Bus dan Asphalt nampak bergelut, hingga Asphalt menyadari jika Busby sebelumnya terkena Asphalen, meskipun ia masih bisa bertahan dan tak seperti para Quincy lainnya yang langsung tewas. Selain itu, Busby pun mengetahui jika beberapa saat lagi kekuatan Asphalt dan Sang Raja Quincy akan tertukar saat sosok Yuafah terlelap. Karena dendamnya, Bus berjanji untuk membunuh Yuafah bersama kekuatannya. Artinya, ia akan membunuh sahabatnya sendiri yang telah berkhianat. Mereka berdua kembali terlibat perkelahian sengit dan saling bertukar serangan, hingga Shin pun kembali ke masa lalu mereka berdua. Saat Busby mengetahui jika Asphalt adalah anak yatim piatu yang saat ini tinggal bersama pamannya, kemudian Bus nampak memberikan hasil buruannya pada Asphalt setelah menyadari jika Asphalt telah disuruh untuk mendapatkan hasil buruan oleh pamannya yang sepertinya telah bertindak kejam pada Asphalt. Kemudian diperlihatkan ke masa lalu saat Busby melihat pembantaian para Quincy oleh pasukan Yuafah. Terlihat jika semua anggota klannya dibantai dan hanya menyisakan Busby seorang. Bahkan kastil yang ia tinggali bersama seluruh klannya dibakar habis-habisan. Lalu, ia pun mengajak Asphalt untuk menyusuri sisa-sisa kastil yang habis terbakar. Hingga kemudian, Busby pun mengajak Asphalt untuk membalaskan dendam pada sosok Yuafah yang juga telah membakar tempat tinggalnya hingga pamannya di hutan. Sebelum pergi, Asphalt nampak menemukan sebuah pedang yang akan ia jadikan sebagai senjata. Karena ia belum menguasai teknik dasar Quincy untuk membuat sebuah panah Reishi sama seperti Busby. Mulai dari itu, mereka berdua berlatih dengan begitu keras agar mereka bisa membunuh sang leluhur Quincy. Tanpa membahas itu, Busby merasa jika Asphalt juga menyetujuinya untuk menjadi ajudannya lalu membunuh Yuafah. Meskipun saat itu Asphalt merasa ragu karena ia belum bisa mengumpulkan Reishi dan menggunakan teknik dasar Quincy. Mendengar itu, membuat Busby meyakinkan agar mereka tetap melanjutkan rencana mereka. Bahkan, Bus akan mengajari sahabatnya membuat busur Reishi. Di sisi lain, saat ini Yuafah tengah mencari prajurit baru yang nantinya akan dinamakan Sternitter untuk menguasai Soul Society. 5 tahun kemudian, Busby telah bertambah kuat. Meskipun Asphalt masih tak bisa mengendalikan Reishi, Busby juga menceritakan jika sosok yang tak bisa mengendalikan Reishi hanya terlahir satu kali dalam beberapa dekade. Bahkan mereka sering dijuluki sebagai Quincy cacat. Karena itu juga, Asphalt pun terus berlatih ilmu berpedang. Singkat waktu, Yuafah pun nampak datang menjemput setengah dari kekuatannya, dan ia adalah sosok Asphalt sendiri. Seolah Yuafah mengetahui kekuatan terpendam daripada sosok Asphalt Yugram. Pada saat itu juga, Asphalt langsung dijadikan sebagai ajudan daripada Sang Raja Quincy. Di mana melihat itu, seolah Busby pun nampak cemburu karena ia merasa lebih kuat daripada Asphalt yang tak berbakat. Dikatakan, jika sosok Asphalt adalah Quincy yang mirip seperti Sang Raja Quincy, di mana ia bisa membagi kekuatannya. Wajar apabila sosok yang mirip seperti Yuafah tak bisa membuat sebuah busur Reishi. Kemudian Yuafah memberitahukan jika Asphalt tak bisa menjadi seekor Quincy seperti orang lain, dan yang hanya ia bisa hanyalah memberikan ke sekitarnya.
Yuafah pun menyebutkan jika ia memiliki kekuatan dengan cara membaginya pada orang-orang agar mereka bisa berkembang. Lalu, ia akan merebutnya kembali dengan paksa. Tetapi, Haswal tak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, Yuafah mengatakan kebenaran jika kekuatan Basbi yang terus berkembang adalah akibat ia terus di samping Haswal yang bisa membuat kemampuan seseorang yang ada di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Bas yang tak menerima itu malah merasa kesal, lalu ia kemudian melesatkan serangannya pada sosok Yuafah. Namun yang terjadi, saat kembali ke masa sekarang, pada akhirnya Haswal pun berhasil mengalahkan Basbi dengan begitu mudah. Walau demikian, Basbi terus saja bangkit dan menyerang Haswal dengan kekuatan penuhnya. Tetapi, lagi-lagi dengan mudah, Basbi dapat tertebas oleh sahabatnya sendiri. Sementara itu, terlihat jika saat ini Ukitake yang kerasukan tangan kanan Raja Roh nampak memancarkan aura kuat seolah-olah ia nampak tersebar. Sedangkan Yuafah sendiri masih terlelap sembari menunggu hasil pertarungan dari anak-anaknya. Setelah melawan Basbi, Haswal kemudian menemui Ishida yang mana saat ini ia telah memiliki kekuatan Yuafah yaitu Almighty. Karena kekuatannya telah tertukar saat sang Raja Quincy terlelap. Di depan kekuatan penglihatan tersebut, Ishida tak bisa mengelak jika sebenarnya semua yang telah ia lakukan saat ini hanyalah sebuah sandiwara belaka. Karena di masa depan, Haswal telah melihat jika Ishida berkhianat menggunakan kemampuan Almighty. Berpindah di rombongan Shinigami, yang mana mereka saat ini dihadang oleh The Miracle, yaitu Gerard Valkyrie. Bahkan, secara tiba-tiba Abare Renji yang sebelumnya sekarat nampak sehat walafiat sembari melilit tangan Gerard. Dan ternyata, sebelumnya Renji diselamatkan oleh rombongan Hiyori, lalu disembuhkan oleh kekuatan Hachi. Kembali ke pertarungan, yang mana dengan sombong Gerard nampak menegaskan jika mereka tak akan menang melawannya dalam duel 1 versus 1. Lalu, ia pun menyuruh agar para Shinigami menyerangnya serentak. Sementara itu, Askin terlihat duduk sembari merenung karena merasa bosan dengan pertarungan yang tak ada habisnya. Lalu ia pun mulai menceritakan asal-muasal para Sustafel, di mana Lil Baro adalah pemimpin dari mereka dan merupakan seorang Quincy pertama yang diberikan skrip oleh Yuafah. Akan tetapi, Bernida dan Gerard adalah seorang Quincy yang tak menerima kekuatan dari Yuafah sendiri. Dari para Sterniter, hanya mereka berdualah yang mendapatkan skrip berdasarkan kekuatan alami yang telah mereka miliki sendiri. Dengan itu, sebuah rumor aneh mengenai mereka pun selalu muncul dan tak ada habisnya. Konon katanya, identitas asli dari Bernida adalah lengan kiri sang Raja Roh, sedangkan Gerard merupakan jantung daripada sang Raja Roh. Yang mana ternyata, Askin saat itu sedang bercerita pada Ichigo yang sedang tergeletak. Tak lama setelah itu, Sado dan Inoue datang berniat menyelamatkan Ichigo, tetapi mereka malah terkena efek racun yang disebar oleh Askin di sana. Dengan singkat, Askin pun menjelaskan jika mereka saat ini terkena sebuah racun. Selain itu, Askin juga mulai menjelaskan mengenai kemampuannya yang disebut Dead Dealing, di mana ia bisa mengendalikan suatu zat tertentu setelah ia meminumnya. Contohnya seperti darah. Apabila ia hendak mengendalikan banyak darah, maka ia harus meminumnya banyak-banyak. Tak terduga, Yoruichi pun berada di belakangnya, karena itu Askin pun langsung menyerang. Dan kemudian pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Hingga kemudian, Yoruichi menggunakan teknik bernama Sunko Raijin Senkei. Berpindah di sisi lain, di mana Gelad dapat dikalahkan dengan mudah, hingga sebuah getaran kuat pun terjadi. Bersamaan dengan itu, Yoruichi menyuruh agar Inoue dan lainnya pergi terlebih dahulu ke istana Raja Quincy untuk mengalahkannya. Sedangkan, ia akan melawan Askin yang masih bisa bangkit. Tak lama setelah itu, adik Yoruichi pun datang dan seketika langsung mengajar Askin yang telah mengejek kakaknya. Kembali ke rombongan Shinigami, di mana secara mengejutkan, mereka dihadang oleh sosok Gerard yang berubah menjadi sangat besar. Meskipun mereka menggempur Gerard dengan segala kemampuan mereka, namun Gerard tak terluka sama sekali, bahkan dengan mudah ia mampu membantai para Shinigami mungil tersebut. Di sisi lain, meskipun Askin telah dihajar habis-habisan, ia masih saja bisa berdiri. Hal itu karena ia telah memakan Reiatsu dari serangan Yushiro dan Yoruichi, hingga hal itu juga membuat lukanya sembuh seketika. Tak hanya itu, saat Yushiro menyerang, hal itu malah berbalik padanya dan membuatnya sekarat. Sementara itu, Haswal pun menantang Ishida untuk bertarung lawannya dan membuktikan jika Ishida benar-benar adalah seorang pewaris. Namun saat ia terkena serangan, tiba-tiba saja Ichigo muncul di belakangnya. Shin kemudian berpindah di bumi, yang mana ayah Ichigo nampak menemui ayah Ishida di sebuah kuburan. Yang mana Kurosaki Isshin pun mengetahui jika ayah Ishida akan pergi ke suatu tempat. Melihat kedatangan Ichigo dan rekannya membuat Haswal menyuruh Ishida untuk membuktikan jika ia bukanlah seorang pengkhianat. Seketika, Ishida pun langsung menyerang Ichigo dengan panahnya.
Seketika, cerita pun kembali ke masa lalu Ishida yang tengah berbincang dengan kakeknya, di mana pada saat itu, kakeknya memberitahukan jika Yuafah bukanlah seorang penyelamat Quincy. Diketahui jika Yuafah yang muncul kembali untuk memulihkan cederanya setelah peperangan 1000 tahun yang lalu, kemudian menggunakan Ausfallen sehingga membuat banyak Quincy tewas termasuk ibu Ishida sendiri. Namun pada saat itu, Ishida bisa bertahan dari Ausfallen Yuafah. Bahkan, kakek Ishida meyakini jika Yuafah akan kembali untuk menghancurkan dunia yang begitu ia benci. Selain itu, sang kakek merasa jika mereka sebagai Quincy yang hidup di bumi harus berusaha untuk melindungi dunia beserta orang yang mereka sayangi, dan mereka harus bisa menghentikan Yuafah. Kembali ke masa sekarang, yang mana Ishida masih bergelut dengan Ichigo, di mana di dalam hatinya ia menyatakan jika ia saat ini memiliki suatu tujuan saat mendekati Yuafah. Dan pertarungan pun kembali berlanjut, hingga kemudian serangan mereka berdua menghasilkan sebuah ledakan dan membuat mereka terjatuh. Sementara itu, grup Staniter zombie nampak mendekati Yuafah yang terlelap, dan seketika mereka pun langsung menyerang dengan serentak. Sementara itu, Aski nampak berhasil memojokkan Shioin bersaudara, meskipun Yoruichi masih bisa melawan sembari melindungi adiknya. Selain itu, saat ini Geralt terus mengamuk dan mencari para Shinigami yang sedang bersembunyi. Dan tak lama setelah itu, Rojuro pun kembali muncul setelah sebelumnya ia dikalahkan. Bahkan, saat ini para member daripada Visor pun kembali berkumpul untuk mengalahkan Geralt. Di sisi lain, Riruka merasa gelisah sehingga membuat Yukio menegaskan jika mereka tak akan bisa berbuat banyak jika keluar dan membantu Ichigo. Namun setidaknya, Yukio merasa jika mereka bisa ke bawah yaitu markas daripada klan Shiba. Di sana juga diperlihatkan sesuatu yang jatuh dari langit, dan sepertinya itu adalah pecahan-pecahan dari kekuatan Nilbaro yang terjatuh. Lihat itu, membuat Aizen pun merasa jika itu akan merepotkannya lagi. Diperlihatkan jika pecahan Nilbaro nampak menjadi makhluk-makhluk aneh yang menyerang para Shinigami yang ada di Soul Society. Hingga saat salah satu burung hendak menembakkan lasernya, seketika ia pun terbelah oleh sebuah bila. Tak disangka, hal itu adalah ulah daripada sosok Kira yang tubuhnya sedikit berlubang. Tiba-tiba, cerita kembali ke masa lalu Ishida yang sedang berbincang dengan Ichigo. Kemudian mereka pun mulai membicarakan cita-cita mereka agar bisa menjadi seperti ayahnya yang bekerja sebagai dokter. Namun, Ishida yang tak lagi mau menjadi seorang dokter macam ayahnya yang telah membongkar tubuh ibunya sendiri, ia pun mulai merasa jika ia tak akan menjadi seorang seperti ayahnya. Kembali ke pertarungan Ishida dan Ichigo, di mana mereka malah mendebatkan mengenai alasan Ishida yang berpihak pada Quincy. Namun, Ishida malah menyuruh agar Ichigo dan lainnya kembali ke bumi menggunakan medali yang ia miliki dan berguna sebagai teleporter. Karena saat ini, Ishida akan tinggal untuk menghancurkan Wahwet bersama sang Raja Quincy. Mendengar itu, seketika Ichigo pun malah merasa kesal karena Ishida yang tak mau mengajak mereka untuk bertarung bersama-sama, dan malah memilih bertarung sendirian. Hal itu ia lakukan karena Ishida merasa jika hanya dialah yang bisa melakukannya. Dengan itu, Ishida pun menyuruh agar Ichigo segera pergi sebelum Hasvald menyadarinya. Namun tak disangka, Hasvald malah berada di belakangnya, sembari mengatakan jika ia telah mengetahui kebenarannya. Agar Ichigo bisa pergi, Ishida kemudian menyuruhnya untuk segera kabur sementara ia akan menahan Hasvald. Namun ternyata, Hasvald sendiri telah menghancurkan seluruh gerbang dimensi yang terhubung ke bumi. Untuk itu, Hasvald pun mengajak Ishida bertarung, dan mengakhirinya sebelum Yuafah terbangun. Seolah mengerti perkataan daripada Hasvald, kemudian Ishida memberitahukan jika kekuatan Hasvald dan Yuafah saat ini sedang tertukar. Artinya, saat ini sang Raja Quincy tak memiliki kekuatan Almighty. Dengan itu, Ishida pun menyuruh agar Ichigo segera pergi ke tahta sang Raja Quincy. Mengetahui itu, Ichigo dan lainnya pun langsung bergegas pergi. Kemudian, pertarungan antara Hasvald dan Ishida pun dimulai. Sementara di sisi lain, ayah Ichigo dan ayah Ishida nampak berada di Wahwet menggunakan sebuah koin teleport. Sehingga, ini pun nampak menjelaskan situasi pertarungan terakhir melawan sang Raja Quincy Yuafah. Sedangkan, tim daripada pembelot yang menyerang Yuafah saat tertidur malah terbantai dengan mudah. Meskipun saat ini Yuafah hanya tertidur, namun mereka malah yang terluka hingga mereka pun mulai terjatuh.